Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Krisnamurti, salah satu mahasiswa Prodi Doktor Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, akan memaparkan naskah singkat saya dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Suwandi Sumartias MSI, menyesuaikan dengan tema yang telah diberikan, yaitu COVID-19 dari perspektif komunikasi, humas maupun jurnalistik. Maka judul yang saya angkat ke dalam naskah adalah PSBB DKI dan dualisme kebijakan terkait moda transportasi roda 2. Pandemi COVID-19 telah menyerang lebih dari 200 negara di seluruh dunia sejak akhir 2019. Hingga akhirnya diketahui telah masuk ke Indonesia sejak tanggal 2 Maret 2020 dengan Jakarta sebagai epicentrumnya. Kemudian pada tanggal 10 April 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disingkat PSBB guna menekan angka persebaran COVID-19 di Indonesia, dan juga mengeluarkan berbagai himbauan hingga larangan dalam berkendara untuk dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari informasi yang kami himpun melalui portal berita www.nasional.kompas.com, hingga tanggal 25 April yang lalu, terdapat 8.607 kasus positif COVID-19 di Indonesia, di mana 720 orang diantaranya telah meninggal dunia. Adapun angka tersebut terus meningkat, bahkan menyentuh angka 400 kasus baru per hari. Meski penerapan PSBB tengah berlangsung, bahkan diperpanjang hingga 22 Mei 2020 atau hingga Idul Fitri pada tahun ini. Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam penerapan aturan PSBB ini adalah tidak diperbolehkannya transportasi roda 2, dalam hal ini ojek online, untuk mengangkut penumpang. Kebijakan Gubernur DKI Jakarta ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang ditandatangani Menkes Dr. Terawan Agus Putranto secara eksplisit. Pembatasan aktivitas angkutan bagi ojek online yang diatur dalam pasal 15 dari Permenkes tersebut. Antara lain menyatakan ojek daring hanya boleh beroperasi mengangkut barang, bukan orang. Lantas tak lama setelah dirilisnya kebijakan tersebut, Persatuan Pengemudi Ojek Online yang tergabung dalam Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda 2 atau GARDA langsung melayangkan dua tuntutan. Tuntutan pertama meminta aturan tersebut diubah, dan yang kedua ialah meminta adanya kompensasi berupa uang tunai Rp100.000 per hari. Pasalnya 70-80% pendapatan ojol justru berasal dari layanan angkut penumpang. Nah, dualisme kemudian nampak jelas ke permukaan karena berselang 2 hari setelah kebijakan ini, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengumumkan terbitnya aturan baru yang pada intinya memperbolehkan ojek online mengangkut penumpang. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 18 tahun 2020 yang berbunyi, dalam hal tertentu untuk melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan. Antara lain protokolnya ialah aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB, melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapan sebelum dan setelah selesai digunakan, menggunakan masker dan sarung tangan, dan tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. Dualisme kebijakan yang muncul akhirnya mencerminkan minimnya komunikasi antar para pengambil kebijakan dan berimbas pada kebingungan di kalangan masyarakat, khususnya para pengguna dan pengemudi ojek online. Dapat saya amati bahwa penyedia aplikasi layanan ojek online sendiri sempat tidak sepakat dikarenakan aplikasi Gojek yang masih mengaktifkan layanan GoRide kala itu, walau sekarang sudah tidak ada. Kemudian selanjutnya kita dapat merasakan bahwa dualisme kebijakan tersebut juga mempengaruhi media massa. Medium komunikasi yang seharusnya menjembatani informasi dari pemerintah kepada para stakeholdernya justru ikut kebingungan.
Saya akhirnya memutuskan untuk menyoroti peran media massa dalam naskah saya dengan beberapa poin diantaranya. Bagaimana media massa berperan dalam mengomunikasikan informasi terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemik COVID-19 khususnya. Dan yang kedua adalah bagaimana media massa memainkan peran knowledge sharing kepada masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan atau stakeholders. Dan yang ketiga, dalam menjawab kedua rumusan permasalahan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, saya menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Metodologi ini dipilih karena saya lebih menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti dan informan untuk merekonstruksi realitas atau partisipan observation. Salah satu yang saya lakukan adalah dengan membuka aplikasi layanan ojek online untuk moda angkutan penumpang serta berkomunikasi dengan para pengendara dan pengguna ojek online tentang apa yang mereka pahami terkait kebijakan ini. Metode ini bersifat ontologis, dalam artian saya melihat realitas sebagai konstruksi sosial di mana keraguan-raguan dan kebingungan terekam dalam komunikasi saya dengan pengendara dan pengguna layanan ojek online. Sehingga tergambar sebuah realitas atau epistemologi terkait upaya masyarakat, pengendara dan pengguna ojek online dalam memahami kebijakan tersebut. Yang ternyata lebih bergantung pada informasi yang mereka terima dari media sosial dan bukan dari media mainstream. Nah, beberapa hal yang mendasari pemilihan metodologi ini adalah realita yang terjadi di masyarakat pasca pemberlakuan PSBB, di mana media sosial justru menjadi sumber berita yang merekam yang mereka andalkan. Minimnya komunikasi antar pengambil keputusan dengan gap informasi yang disajikan media massa, ya sebagai media mainstream tentunya, yang telah menimbulkan kebingungan di tengah krisis pandemik COVID-19 yang lalu. Yang walau dalam hitungan hari bisa berdampak fatal pada upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dalam mencermati persoalan yang terjadi terkait kebijakan operasional ojek online, saya berangkat dari pemikiran bahwa distorsi kebijakan di tingkat menteri dan pemerintah daerah telah menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat. Sehingga yang kemudian terjadi adalah masyarakat berusaha mencari tahu sendiri kebijakan yang mana yang akan diberlakukan selama masa penerapan PSBB di DKI. Peran media sendiri sebagai knowledge sharing and social control tools tidak serta-merta efektif karena media lebih sering terperangkap dalam politisasi isu dengan mengedepankan unsur-unsur yang bersifat sensasional ketimbang meluruskan apa yang seharusnya diwartakan. Peran warganet dan pengguna media sosial menjadi lebih mengemuka sebagai sumber informasi bagi masyarakat, utamanya para pengguna ojek online dan pengemudi ojek online. Dari paparan mata kuliah, tujuan mempelajari filsafat komunikasi oleh dosen Dr. Nur Yah Asri Sarifah, dijelaskan bahwa distorsi komunikasi yang berimplikasi secara trickle down ini tidak sejalan dengan apa yang dipahami oleh Richard Lenigan dalam teorinya mengenai filsafat komunikasi. Dalam literatur, bukunya yang berjudul Communication Model of Philosophy, Review and Commentary, Lenigan menekankan bahwa filsafat komunikasi itu dikategorikan menjadi dua subbidang utama sesuai justifikasinya. What do I know atau apa yang aku ketahui, dan how do I know, bagaimana aku mengetahuinya. Am I sure, apakah aku yakin, dan am I right, apakah aku benar. Nah, beralih kepada pembahasan mendalam tentang naskah saya mengenai poin pembahasan pertama tentang realitas sosial versus kemanusiaan. Jika diterapkan dalam prinsip dasar komunikasi dan jurnalistik, maka keempat poin yang diuraikan oleh Lenigan ini dapat dipahami dengan alur pemikiran sebagaimana terlihat pada layar Anda saat ini. Nah, saya memahami bahwa ambiguitas kebijakan di tingkat menteri ini sendiri membingungkan kalangan dunia usaha. Sebagaimana telah saya sebutkan sebelumnya, bahwa ada pelaku usaha transportasi online yang belum menerapkan sistem PSBB dengan meniadakan sementara fitur
mengangkut penumpang pada aplikasinya. Sehingga Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia MTI Pak Joko Setiowarno mengatakan aturan ini memang tak tegas dalam butir per butir, pasalnya saling bertentangan sehingga membuat bingung siapapun yang membacanya. Nah, dalam penjelasannya Joko mengatakan pada pasal 11 butir D Permen Hub disebutkan angkutan berbasis sepeda motor masih boleh mengangkut penumpang dengan sejumlah persyaratan antara lain. Nah, persyaratan tersebut bertentangan dengan pasal 11 butir C Permenkes yang menyebutkan bahwa angkutan sepeda motor aplikasi dibatasi hanya boleh mengangkut barang dan makanan. Hal senada disampaikan oleh anggota DPR RI Komisi 5 Syarif Abdullah. Ia menilai bahwa Permen Hub yang diterbitkan Menteri Perhubungan ad interim Luhut Binsar Panjaitan telah membuat pemerintah terkesan tak kompak, baik antar kementerian maupun dengan pemerintah daerah. Pemerintah DKI Jakarta pada saat-saat mendekati waktu pelaksanaan PSBB yaitu pukul 00 WIB hari Jumat 10 April 2020 pun masih mengatakan bahwa pihaknya tengah berupaya melobi pemerintah pusat untuk merevisi Permenkes. Dalam artian kebijakan terkait moda angkut penumpang oleh ojek online masih terkesan menggantung. Nah, ambiguitas ini terlanjur berjalan setidaknya dalam 2 hari penerapan PSBB di DKI. Pengamatan saya masih banyak masyarakat yang beraktivitas dengan menggunakan ojek daring dan penerapan sanksi di lapangan pun menjadi tak jelas. Padahal PSBB sendiri menegaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran akan membawa konsekuensi berupa sanksi penjara selama 1 tahun atau denda sebesar 100 juta rupiah. Melalui pendekatan ontologis, saya melihat bahwa kebingungan yang turun-temurun ini menjadi realitas dari suatu konstruksi sosial. Pada bagian ini saya akan mencoba meneliti apakah realitas ini terkait erat dengan gagalnya peran media massa memasuki ranah ambiguitas kebijakan atau seyogyanya media massa membekali diri dengan pengetahuan terkait pandemi COVID-19 dan prinsip-prinsip yang sesuai dengan protokol kesehatan sehingga ambiguitas kebijakan dapat dikritisi sebelum ada korban jatuh. Dalam 2 hari ambiguitas kebijakan ini, beberapa media justru terkesan memberi ruang kepada masyarakat untuk abai pada prinsip-prinsip dalam protokol kesehatan tentang social distancing dan stay at home. Yang keduanya menjadi poin utama dalam protokol kesehatan dari World Health Organization atau WHO. Dengan mengedepankan berita yang menggambarkan kesulitan ekonomi para pengemudi ojek online yang menjadi sepi penumpang sejak Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk beraktivitas di rumah saja. Misalnya, saya kutip dari salah satu artikel yang berjudul "Driver Ojol Minta Larangan Angkut Penumpang Dicabut atau Diberi Rp100.000" adalah salah satu bentuk pemberitaan yang saya anggap kurang peka dengan upaya pemerintah memitigasi dan memutus rantai penularan COVID-19. Tulisan yang diangkat oleh Suara.com ini mewartakan pendapat dari Ketua Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda 2 atau Garda Igun Wicaksono. Yang bersangkutan menuntut pemerintah mencabut larangan mengangkut penumpang atau pemerintah wajib memberikan kompensasi sebesar Rp100.000 per hari selama 14 hari penerapan PSBB. Nah, aksi protes pengemudi ojek online yang diberitakan oleh media massa inilah yang konon melahirkan kebijakan Permen Hub dengan menyampingkan faktor kesehatan masyarakat atas nama kemanusiaan bagi para pengendara ojek online. Padahal yang terkena dampak ekonomi dan sosial ini tidak hanya para pengemudi ojol, tapi juga masyarakat Indonesia lainnya. Ya, sehingga tidak salah jika salah seorang netizen berujar dengan skeptis. NKRI kan milik kita semua, bukan cuma milik ojol. Nah, kemudian sebagaimana saya sebut beberapa waktu sebelumnya, fokus pembahasan kini mengenai posisi media di Indonesia, terutama tentang kelemahan peran media massa di tengah wabah COVID-19 ini. Ada 3 hal yang akan saya amati, yaitu yang pertama, seberapa besar tekanan redaksi pada jurnalis di lapangan untuk mengejar berita, yang hal ini bisa ditentukan oleh beberapa faktor seperti kecepatan penyampaian informasi atau speed,
persaingan menampilkan berita dan perbedaan tingkat pemahaman pada satu isu tertentu, dalam hal ini adalah wabah COVID-19 dan mitigasi penyebarannya. Seberapa besar pengaruh pemegang modal dan afiliasi politik dalam mengendalikan meja redaksi? Pada bagian ini saya akan mencoba menyoroti perilaku media massa yang lebih mengedepankan pro dan kontra itu apakah terkait langsung dengan agenda pemilik modal dan agenda politik tertentu. Hal ini sangat mungkin terjadi ketika media tumbuh menjadi industri semata. Seberapa besar peluang seorang jurnalis untuk membekali dirinya dengan pengetahuan dasar tentang COVID-19. Adapun teori dasar yang akan digunakan oleh saya dalam mengamati ketiga isu di atas merujuk pada filsafat komunikasi yang diuraikan oleh Lenigan. Sesuai teori ini, peran media seharusnya berdaya kritis dan akurat, serta mengoreksi kekurangan suatu kebijakan tanpa membuka ruang bagi debat dan kebingungan publik, terutama dalam situasi kegentingan akibat pandemi COVID-19. Benar bahwa pada akhirnya Pemda DKI melarang secara tegas ojek daring untuk mengangkut penumpang sesuai Permenkes. Namun, dalam kurun 2 hari, kebingungan ini tidak terbayang. Berapa banyak masyarakat yang abai pada prinsip-prinsip social distancing dan entah berapa luas dalam kurun kebingungan itu wabah COVID-19 telah menyebar di kalangan masyarakat. Padahal media juga seharusnya menjadi ujung tombak dari kampanye pemerintah dan masyarakat dunia dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Caranya tidaklah sulit, yaitu meningkatkan awareness masyarakat terhadap berbagai potensi penyebaran COVID-19. Sebagaimana tertuang dalam protokol kesehatan, sampai pada level ini media akan menjadi bagian aktif dari medium pembelajaran pada masyarakat. Dari uraian saya di atas, maka dapat saya simpulkan bahwa diperlukan peran ideal media massa yang mengembangkan model komunikasi di masa krisis agar mampu mengkritisi secara proporsional setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memitigasi pandemi COVID-19. Dan media harus menjadi penyampai informasi kepada masyarakat tanpa terkontaminasi oleh berbagai agenda politik atau media independen. Sehingga saran saya untuk media dalam menyikapi situasi dan permasalahan ini adalah media membekali diri dengan pengetahuan yang cukup terkait setiap isu-isu baru termasuk pandemik COVID-19. Media lebih mengutamakan misi kemanusiaan di tengah ancaman sosial ekonomi dan kemanusiaan sebagai dampak COVID-19. Demikian saya akhiri paparan saya. Saya ulangi bahwa saya, Krisnamurti, membuat video ini dalam rangka menyelesaikan tugas mata kuliah filsafat komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Suwandi Sumartias MSI ketika saya menempuh pendidikan sebagai salah satu mahasiswa prodi Dr. Vkom Unpad tahun 2020. Perlu saya sampaikan bahwa segala informasi yang saya uraikan dalam bentuk data pada kesempatan ini dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu mengingat COVID-19 merupakan pandemi yang masih terus berkembang dari hari ke hari. Semoga presentasi dari saya berkenan diterima oleh Dr. Suwandi Sumartias dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.